Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam bab sujud sahwi, tilawah dan syukur. Hadis yang ketujuh, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka ahadukum faqama fi rak'ataini fastatamma qa'iman falyamdi wa la ya'ud wa yasjud sajdatain fa in lam yastatimma qa'iman falyajlis wa la sahwa alaih. Rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah wa Daraqutni wa lafdhu lahu bi sanadin dhaif. Hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian ragu dalam salatnya, kemudian dia ragu dalam rakaat yang kedua, dia tetap duduk tahiyat awal, maka dia menyempurnakan salatnya dengan setelah tahiyat awal kan. Maka setelah itu dia berdiri, dia salatnya tidak perlu bagi dia untuk mengulangi. Yang pertama tuh dia ragu, dan rakaat yang kedua dia tak duduk, tidak duduk langsung berdirinya, langsung berdiri tanpa duduk tahiyat awal, ya, langsung berdiri. Maka kata Nabi, dia tetap berdiri, salat terus. Sebelum selesai dia sujud 2 kali, sujud sahwi 2 kali, dan dia salam. Ya. Kalau seandainya dia belum berdiri, dia belum tegak berdiri, ya, maka kata Nabi SAW, hendaknya dia duduk. Hendaknya dia duduk dan tidak ada sujud sahwi baginya. Tak ada sujud sahwi bagi dia. Ini lupa tahiyat awal. Yang ya, lupa tahiyat awal. Rakaat yang kedua tahiyat awal kan. Nah, seorang itu berdiri langsung, lupa tahiyat awal. Lihat keadaan berdirinya. Kalau dia berdiri sudah tegak berdirinya, maka teruskan, tak perlu sujud, tak perlu ulangi sujud, teruskan sholatnya. Teruskan, kalau 4 rakaat, 3 rakaat, sampai tahiyat akhir sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali. Itu bagi yang tertinggal tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Kapan itu? Itu ketika kita rakaat yang kedua, kita berdiri. Dalam Imam Syafi'i mengatakan kita berdirinya belum sampai kepada sempurna, ya, masih dekat kepada sujudnya, ya. Nah, dekat bersujud, duduk lagi. Tapi kalau dekat pada berdiri, maka berdiri. Apa batasan, Pak? Batasan dekat sama sujud atau dekat dengan berdiri. Seperti ini. Ini kan sujud nih. Rakaat kedua, seharusnya seorang itu duduk. Dia lupa. Allah. Langsung berdiri dia. Nah, kalau begini masih dekat dengan sujud, maka disunahkan kalau dia ingat ketika itu langsung dia sujud, langsung dia duduk, karena masih dekat dengan sujudnya. Seperti ini. Tapi kalau sudah seperti ini, Allah, dekat dengan berdiri, dia ingat sebelum duduk, tapi kalau dekat dengan berdiri, maka langsung Allah, langsung rakaat ketiga. Tidak boleh duduk rakaat setelah rakaat kedua, nggak boleh.
Kalau dekat dengan berdiri, maka teruskan rakaat ketiga. Pak ya? Kalau dekat dengan duduk atau dekat dengan sujud, maka dia hukumnya masih sunnah untuk duduk tahiyat awal. Tapi kalau dekat dengan berdiri, lebih dekat dengan berdiri, maka dia tidak boleh. Apa artinya? Tidak boleh duduk tahiyat awal. Pak. Paham Pak? Sekali lagi, kalau orang itu lupa tahiyat awal, lihat keadaannya. Kalau dia dekat dengan berdiri, maka tidak boleh tahiyat awal. Ya, tidak boleh duduk tahiyat awal. Kalau hanya dia sudah itu tegak, dekat dengan berdiri, dia lupa, oh sujud dia. Dia tinggalkan, berdiri tinggalkan ya, berdiri tinggalkannya, dia duduk tahiyat awal. Ya, maka sholatnya batal. Imam Syafi'i dikatakan bahwa dia sholat batal. Kenapa? Dia meninggalkan berdiri. Meninggalkan berdiri sudah wajib. Berdiri apa hukumnya? Wajib. Duduk tahiyat awal sunnah. Dia meninggalkan yang wajib untuk duduk yang sunnah. Itu tak dalam sholat. Dan sholat itu nggak boleh. Jadi kalau kita posisinya terlalu dekat dengan berdiri, kita berdirinya. Paham Pak ya? Nanti sebelum salam kita disunnahkan sujud sahwi. Ya, sebelum salam sunnah. Ingat sahwi itu apa hukumnya? Sunnah. Sujud sahwi. Kalau kita tahiyat awal terus masih dekat dengan rukuk atau dekat dengan sujud, kita belum dekat dengan berdiri, maka disunnahkan duduk tahiyat awal. Allah lagi ni lupa. Boleh duduk karena masih dekat dengan sujud atau dengan duduk. Ya, kalau sudah dekat dengan berdiri, kita wajib berdiri, wajib hukumnya, tak boleh duduk. Kalau dekat dengan sujud atau dekat dengan duduk, kita disunnahkan duduk. Allah, lupa. Macam gini kan, baru gini kan, masih disunnahkan untuk duduk. Kalau seperti ini, dekat dengan berdiri, maka wajib berdiri. Ingat ya, dekat dengan berdiri wajib berdiri. Dekat dengan duduk disunnahkan duduk. Beda hukumnya Pak. Dekat dengan berdiri bukan sunnah berdiri, wajib berdiri. Ya, kalau duduk batal salatnya. Kalau duduk batal salatnya. Wajib dia berdiri. Kalau duduk dekat dengan duduk sunnah nih duduk. Apa artinya? Kalau dia berdiri boleh enggak? Boleh. Duduk boleh, bagus semuanya. Duduk sunnah, berdiri pun boleh juga. Baik ya, boleh dua-duanya. Tapi kalau dekat dengan berdiri, satu pilihan, wajib berdiri. Itu sawi ya. Saya ulangi lagi, kalau kita dekat dengan berdiri, wajib berdiri. Ya, kalau dekat dengan duduk, sunnah duduk. Tak wajib, tapi sunnah duduk. Karena tahiyat awal itu adalah sunnah hukumnya. Tahiyat awal itu adalah hukumnya sunnah. Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya dia sudah dekat dengan berdiri, dia duduk dekat dengan berdiri, tapi dia tinggalkan berdirinya, dia duduk, maka salatnya batal. Salatnya batal. Imam Syafi'i marah itu. Masya Allah. Sedangkan Imam Ahmad, Imam Maliki, ya, Imam Ahmad, Imam Maliki mengatakan kalau dia dekat berdiri, ya, boleh dia duduk, asalkan dia belum baca apa-apa ketika berdiri. Ketika dia berdiri, dia belum mulai baca Bismillah, belum mulai baca Al-Fatihah, berdiri ya, belum mulai, baru berdiri ya.
Ingat dia belum duduk awal, tahiyat awal. Dia baru duduk. Itu Imam Maliki dan Imam Hambali. Dan Imam Syafi'i kalau dekat dengan berdiri, langsung berdiri. Walaupun belum baca apa-apa, langsung berdiri. Kalau dia tinggalkan berdiri, dia kejar tahiyat awal, kejar tahiyat awalnya, maka batal. Supaya dua ya. Saya ada ngerti nggak itu? Ngerti kan ya? Tapi ini hadis dari Mughirah bin Syu'bah ini dikatakan wal lafdhu lahu bisanadin dhaif. Lafaz daripadanya dengan sanad yang dhaif. Dengan sanad yang dhaif. Dari yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ala man khalfal imam sahwun fa in saha al imam fa alaihi wa ala man khalfah. Rawahu Dawud wal Baihaqi bi sanadin dhaif. Dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, tidak ada bagi yang seorang imam sahwun, kelupaan. Jadi kelupaan itu dalam solat bagi imam. Bagi orang imam tidak ada kelupaan. Nah, tidak ada kelupaan bagi solat bagi imam, bagi makmum. Itu tidak ada lupanya. Kalau imam lupa, imamnya lupa, maka bagi imam dan bagian di belakangnya sujud. Imam lupa, maka kelupaan itu ditimpakan pada semuanya. Imam lupa ya, tahiyat awal. Berarti lupanya tadi kepada imam itu sendiri dan kepada makmumnya. Walaupun makmum ingat tahiyat awal. Kalau makmum ingat tahiyat awal, tapi imam lupa tahiyat awal, langsung berdiri dia. Maka kelupaannya itu bagi imam dan bagi makmum. Paham soal? Jadi bagi imam sunnah sujud sahwi, bagi makmum juga wajib. Kalau imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Ingat, kalau imam sujud sahwi, makmum wajib ikut. Seandainya makmum tak sujud sahwi, ayo, kan imam yang lupa tu ya. Aku enggak lah. Duduk dia, duduk. Tak sujud, dan tak sujud. Duduk nunggu imam. Imam salam, ikut salam. Batal salatnya. Salatnya jadi batal. Kenapa? Tak ikut sujud sahwi. Makmum tidak ikut sujud sahwi. Paham itu Pak ya? Ya, bagi makmum agak sedikit. Karena ikut imam merupakan wajib. Ya, ikut imam merupakan wajiban. Maka kalau imam sujud sahwi, makmum apa sahwinya? Wajib sujud sahwi. Fa'alai wa ala man shalla khalfahu. Maka kelupaan tadi bagi imam dan bagi yang solat belakang imam. Artinya itu makmum walaupun dia enggak lupa, ingat dalam solatnya, tetap sujud sahwi. Bagi makmum solat wajib ikut imam. Ya, wajib ikut imam. Walaupun dia tidak lupa dalam solatnya, tapi imam yang lupa. Dan imam sujud sahwi, maka bagi imam apa? Bagi imam salat wajib ikut imam. Itu ingat, wajib ikut imam. Ini salat sujud sahwi. Nah, itu. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan kalau makmum tak ikut sujud sahwi, makmum ikut diri dia sendiri, dia enggak sujud, imam sujud, dia enggak sujud, maka apa salatnya? Batal salat makmumnya. Ya, batal salat makmumnya. Masyaallah. Itu perlu dipahami Pak ya, fikihnya Pak. Adalah sunnah-sunnah yang ketika diamalkan jadi wajib. Apa contohnya? Sujud sahwi. Itu apa hukum sujud sahwi itu? Sunnah enggak? Apa wajib? Sunnah kan? Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita ikut imam sujud sahwi, maka makmum bagi itu sunnah, wajib sujud sahwi. Imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi.
Kalau makmum tidak sujud sahwi, berarti sholat makmum menjadi batal. Nah, itu yang perkara sunnah yang hukumnya ada perbedaan sedikit. Sedikit kita membahas sunnah ya dalam sholat ini. Pertama sujud sahwi. Pertama sujud sahwi. Ya. Artinya kalau imam buat, makmum buat. Imam tinggalkan, makmum. Nah, ayo. Ayo, sekarang dibilang. Imam buat, makmum wajib buat. Imam tinggalkan, makmum tak boleh tinggalkan. Makmum boleh tinggalkan, makmum boleh buat. Makmum boleh tinggalkan, boleh buat. Nah, itu dua. Ya, imam buat, makmum wajib buat. Tak ada dua. Buat, makmum wajib buat. Tapi kalau imam tinggalkan, yang terakhir, tahiyatul, assalamualaikum, lupa sahwi dia. Lupa sujud sahwi, assalamualaikum. Maka setelah yang masalah, makmum wajib, makmum boleh buat, boleh salam. Nah itu. Bagi makmum boleh buat, boleh salam. Kenapa? Imam telah salam. Imam telah salam. Maka makmum boleh buat, boleh langsung salam. Paham Pak? Itu untuk sujud sahwi. Kalau imam buat, imam wajib buat. Imam tinggalkan, pilihan. Imam boleh buat, boleh tinggalkan. Paham insyaallah? Bisa dipahami ini? Nah, itu yang pertama. Sujud sahwi, kalau dalam buat, imam wajib buat, imam tinggalkan, imam pilih. Boleh buat, boleh enggak buat. Sekarang sujud tilawah. Sujud tilawah. Salat Jumat. Sujud tilawah. Imam baca ayat sajadah. Ya. Ketika baca sajadah, imam sujud. Imam, maka ketika imam sujud, makmum apa makmum? Apa? Makmum apa? Imam. Ada sunnah. Boleh nggak bagi makmum tegak be dia? Sujud ini. Sujud ini. Tegak be dia. Tetap sujud, boleh nggak? Kalau imam sujud tilawah, makmum wajib ikut sujud tilawah. Wajib ikut sujud tilawah. Kalau makmum tidak ikut, maka sholatnya batal. Ya, itu. Imam ikut sujud tilawah, makmum wajib ikut sujud tilawah. Sekarang, kalau yang tinggalkan, imam baca ayat sajadah, tapi dia enggak sujud. Dia enggak sujud, terus di ruku. Apa kita buat, Pak? Ya. Imam sujud, enggak sujud tilawah. Kita bukan kita, makmum. Ya. Boleh sujud? Hah? Betul. Kita tak boleh sujud. Imam sujud, kita wajib sujud. Imam tidak sujud, kita wajib enggak sujud. Artinya apa? Ikut imam. Semua keadaan ikut imam. Bisa dipahami, Pak? Itu sujud tilawah. Kalau imam sujud, kita enggak sujud, maka sholat kita batal. Kalau imam enggak sujud, kita sujud, maka sholat kita batal. Dalam keadaan sujud tilawah, semua gerakan imam wajib ikut. Jadi ingatnya, sujud tilawah wajib ikut. Sujud sahwi wajib ikut kalau imam buat. Kalau imam enggak buat, ya boleh dua. Ikut atau enggak ikut. Dua beda kan? Sujud tilawah wajib ikut imam. Itu dua-duanya. Imam buat, wajib buat. Imam tinggalkan, wajib tinggalkan. Tuh. Imam buat, makmum wajib buat.
Imam tinggalkan, makmum wajib tinggalkan. Sujud tilawah. Kalau sujud sawi, imam buat, makmum wajib buat. Imam tinggalkan, makmum boleh buat. Itu bedanya. Ada dua kan? Beda. Sekarang, kalau imam tahiyat awal, rakaat kedua, duduk tahiyat awal. Imam duduk tahiyat awal. Apa tahiyat awal itu? Sunnah. Imam duduk tahiyat awal. Apa makmum? Makmum boleh nggak berdiri? Bukan, nggak boleh. Nggak bagus. Kalau makmum boleh berdiri. Cuma nggak bagus. Jadi tahiyat awal, kalau imam buat tahiyat awal, makmum dalam semua keadaan boleh duduk, boleh berdiri. Duduk boleh, berdiri boleh. Karena sunnah tahiyat awal. Kebalikan dengan sujud sawi. Imam buat, makmum boleh buat, boleh nggak buat. Makmum boleh buat, boleh tidak buat. Artinya boleh duduk, boleh tegak. Dalam tegak dia tunggu imam. Tegak dia tunggu imam. Boleh. Tapi kalau imam langsung berdiri, imam langsung berdiri, boleh orang duduk? Kalau imam meninggalkan tahiyat awal, imam langsung berdiri, maka bagi makmum apa? Mau ingat tahiyat awal, boleh bagi tahiyat awal. Maka bagi makmum tidak boleh duduk tahiyat awal. Wajib bagi makmum berdiri. Kebalikan dengan sujud sawi. Kalau sujud sawi, imam buat, makmum wajib buat. Imam tinggalkan, makmum boleh tinggalkan, boleh buat. Tahiyat awal, imam buat, makmum boleh buat, boleh tinggalkan. Kalau imam nggak buat, makmum wajib nggak buat. Itu beda ya, beda terbalik tuh. Terbalik. Imam buat, makmum boleh buat, boleh nggak buat. Boleh duduk, boleh berdiri. Jadi dia menunggu imam kadang berdiri, boleh. Tapi kalau imam langsung tegak, dia tinggalkan tahiyat awal, maka bagi makmum, walaupun dia ingat, dia wajib meninggalkan tahiyat awal, langsung berdiri. Itu Pak. Itu fikihnya dalam mazhab Syafi'i. Ngerti kan? Jadi ingat sunnah semua tuh. Sujud tilawah sunnah, sawi sunnah, tahiyat awal sunnah semua. Tapi hukum berbeda. Sujud sajadah wajib ikut, wajib tinggalkan. Ya. Ikut imam wajib, imam tinggalkan wajib tinggalkan. Paham ya? Untuk sujud tilawah dalam semua keadaan ikut imam. Itu. Sujud sawi apa? Wajib ikut. Kalau imam buat, makmum wajib buat. Tapi kalau imam tinggalkan, boleh buat, boleh tinggalkan. Oke. Dan 3 kali tahiyat awal. Apa itu? Tahiyat awal apa hukumnya? Sunnah. Apa? Kalau imam buat, makmum enggak wajib. Makmum boleh buat, boleh tinggalkan. Makmum langsung berdiri. Tunggu imam dalam keadaan berdiri. Kalau imam buat, makmum boleh buat, boleh tinggalkan. Artinya makmum menunggu imam dalam keadaan berdiri. Tapi kalau imam tinggalkan, imam enggak tahiyat awal, maka makmum wajib tinggalkan. Nah, bagi gitu ya. Kebalikan dengan sujud sahwi. Imam buat, makmum wajib buat. Imam enggak buat, makmum boleh buat, boleh enggak buat. Sahwi.
Tahiyat awal, imam buat, makmum boleh buat, boleh tegak. Imam tinggalkan, wajib tinggalkan. Nah, kebalikan dengan sujud sahwi. Ya. Tiga orang ya. Hukumnya lain nih. Sujud sejadah, sahwi, tahiyat awal. Dan yang keempat lagi. Yang keempat tentang kunut. Apa? Kunut subuh. Apa kunut? Wajib atau sunnah? Sunnah muakkad kan? Imam sujud, imam kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Imam kunut. Maka makmum apa makmum? Imam mau curah kunut subuh. Maka bagi makmum boleh buat atau boleh tinggalkan? Bagi makmum pilihan dua. Boleh buat, boleh tinggalkan. Boleh dia nggak buat. Sudah. Imamnya nggak sujud. Imamnya nggak doa. Imamnya nggak doa. Seperti Imam Muhammadiyah. Muhammadiyah nggak doa kunut. Ya. Atau imamnya lupa. Imamnya lupa untuk kunut. Atau sengaja atau lupa. Kok imam nggak buat. Imamnya nggak buat. Apa makmumnya? Hah? Bagi makmum boleh ikut, boleh buat. Jadi bagi dalam doa kunut boleh kedua-duanya. Jadi dalam empat ini beda hukumnya, empat beda. Saya ulang lagi ya, dalam sujud sajadah hukumnya apa? Wajib, wajib dan wajib. Wajib dan wajib. Wajib meninggalkan, wajib buat. Wajib buat dan wajib tinggalkan. Bagi makmum ya. Kalau imam buat, wajib buat. Imam tinggalkan, wajib tinggalkan. Tilawah itu. Kedua yang wajib. Dalam sujud sahwi, apa? Wajib dan tak wajib. Wajib dan tak wajib. Apa artinya? Imam buat, makmum wajib buat. Imam enggak buat, enggak wajib. Boleh buat, boleh enggak buat. Sahwi. Dalam tahiyat awal tak wajib dan wajib. Tak wajib dan wajib. Apa artinya? Tahiyat awal imam buat, makmum boleh buat. Boleh duduk, boleh berdiri. Tak wajib ikut imam. Imam meninggalkan tahiyat awal, maka wajib makmum ikut imam. Ya, makmum wajib meninggalkan tahiyat awal. Kalau imam tegak, makmum duduk, imam lupa. Baca tahiyat sendiri, baca tahiyat sendiri. Itu enggak betul. Makmum enggak betul. Makmum wajib meninggalkan tahiyat awal. Ikut imam. Apa? Bedanya. Dan yang keempat apa? Enggak wajib dan enggak wajib. Apa itu? Doa kunut. Tak wajib dan tak wajib. Imam buat, makmum boleh buat, boleh enggak buat. Imam tinggalkan, makmum boleh buat, boleh tinggalkan. Jadi ada empat ya. Wajib dan wajib, wajib dan tak wajib, tak wajib dan wajib, dan tak wajib dan tak wajib. Bisa dengar ya. Yang empat perkara itu semua sama hukumnya sunnah. Ya. Duduk apa sajadah hukumnya sunnah. Kemudian sahwi hukumnya sunnah. Tahiyat awal sunnah, kunut sunnah, tapi hukumnya berbeda-beda. Hukumnya berbeda-beda. Bisa Pak insyaallah? Ini dalam fikih kelas tinggi ini dalam fikih. Tahiyat awal kita kalau imam buat, kita boleh buat, boleh enggak buat. Kita sendiri. Apa imam buat misalnya? Duduk imam tahiyat awal. Makmum malas duduk dia, langsung tegak. Apakah batal salatnya? Enggak batal. Enggak batal salatnya, cuma yang kurang baik. Hanya kurang baik. Ya. Karena imam adalah ikutan. Untuk diikuti. Sebaiknya ikuti imam. Tapi kalau imam kita tinggalkan, salat kita enggak batal. Tidak batal. Itu ya. So kita tidak batal. Kenapa? Kita meninggalkan sunnah.
meninggalkan sunnah untuk buat yang wajib. Duduk apa? Duduk ya? Sunnah. Berdiri wajib. Nah, itu ya. Kita meninggalkan sunnah buat yang wajib. Itu yang membuat hukum berbeda. Boleh. Cukup ya. Nah, itu 4 perkara dalam sunnah, dalam sholat ada perbedaan. Pertama sujud sajadah, yang kedua sujud sahwi, yang ketiga tahiyat awal, dan yang keempat kunut. Berbeda hukumnya. Ya, fair. Ya, bismillahirrahmanirrahim. An Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli sahwin sajadatan ba'da ma yusallim. Abu Dawud, Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Nabi bersabda, untuk semua lupa dalam salat ada hukumnya sujud 2 kali sujud. 2 kali sujud setelah dia salam. Untuk semua lupa 2 kali sujud setelah dia salam. Ini riwayat daripada Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Ya, untuk berarti apa? Sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam? Dalam Imam Syafi'i dikatakan sebelum salam. Tapi dalam hadis ini ba'da ma yusallim, setelah salam. Sujud sahwi apa? Setelah salam. Hadis ini apa nih? Maka Imam Syafi'i ini bilang sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Untuk yang seperti ini, kalau sujud sahwinya setelah salam, itu adalah mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan sujud sahwi tapi setelah salam. Setelah salam. Salam sekali sujud sahwi dia. Setelah sujud sahwi baca lagi doa tahiyat. Itu mazhab Abu Hanifah. Berarti 2 kali tahiyatnya. Tahiyat 2 kali. Kalau dalam Syafi'i enggak. Tahiyat dulu sampai minum majid sampai habis. Salam, sujud 2 kali. Setelah sujud langsung salam. Jadi setelah sujud tidak ulangi tahiyat, langsung salam. Itu perbedaan 4 mazhab ya, perbedaan. Imam Syafi'i mengatakan sujud sahwi sebelum salam. Imam Abu Hanifah mengatakan sujud sahwi setelah salam. Ya. Itu ya. Khair wa insyaallah. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, boleh kita di Indonesia ini mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Boleh nggak sujud sahwi kita setelah salam? Boleh nggak, Pak? Hah? Boleh. Kita mazhab Syafi'i. Kita amalkan hadis ini. Sujud sahwi setelah salam. Boleh nggak? Nah, jawabannya boleh. Jawabannya boleh, tetapi ingat. Boleh kapan boleh? Kapan bolehnya? Boleh kalau kita ingat, kita lupa setelah salam. Setelah salam, baru ingat, aku lupa tadi, belum sujud sahwi. Maka kita sujud sahwi, habis sujud, tahiyat lagi. Habis sujud, tahiyat lagi, baru salam. Boleh. Kalau kita ingat lupanya setelah salam. Kalau kita ingat lupa kita sebelum salam, maka wajib sebelum salam. Paham Pak ya? Itu lagi pula sujud sahwi itu sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Itu Pak ya. Kita boleh buat setelah salam kalau kita ingatnya setelah salam. Kalau ingatnya sebelum salam, ya buatnya sebelum salam. Jangan buat setelah salam. Khair insyaallah.
Oke. Sudah habis masalah sujud sahwi, Pak. Dari sini sudah habis masalah sujud sahwi. Sekarang masalah sujud tilawah lagi. Ini 3 sujud nih kan. Sujud sahwi, tilawah, sujud syukur. 3 sujud. Sekarang sujud tilawah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi idza sama'in syaqqat wa qra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rawahu Muslim. Kami sujud bersama Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami sujud bersama Rasulullah SAW di dalam idza sama'u syaqqat. Idza sama'u syaqqat, dan dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa surah apa nih dua nih? Insyiqaq dan Al-Alaq. Ya, sujud. Ya, artinya sujud tilawah. Kami itu para sahabat Nabi sujud bersama Rasulullah dalam 2 surat. Dalam surat Al-Insyiqaq dan dalam surat Al-Alaq. Ya. Nah, apa hukumnya? Sekarang dulu. Hukum sujud tilawah apa hukumnya? Sekarang kita bahas dulu apa hukumnya loh. Apanya hukumnya, Pak? Hukumnya dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah dan diikuti oleh Imam Hambali. Imam Hambali juga sunnah. Imam Maliki ada 2 pendapat, bilang wajib, bilang sunnah. Ya. Syafi'i dan Hambali mengatakan sunnah. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah dan satu pendapat adalah Imam Maliki. Ya, yang Abu Hanifah satu pendapat teman. Dan Imam Maliki berkaul mengatakan wajib sujud tilawah, hukumnya wajib. Orang kalau baca as-sajadah maka wajib sujud tilawah. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Hukumnya adalah wajib. Kalau di Pakistan yang mazhab Hanafi itu kalau as-sajadah sujud. Tak ada sujud. As-sajadah baca sujud semua. Karena mereka bilang wajib sujud tilawah. Nah, itu ya. Oke, Pak ya, mudah Pak ya. Nah, sekarang berapa tempat sujud tilawah itu? Berapa? 14. Hah? 15. Anu betul nih. Ibu bilang 14. Masya Allah betul lah. Dalam Al-Quran ada 15 tempat. Dalam Al-Quran ada 15 tempat sujud tilawah. Ingat nih, dalam Al-Quran ada 15 tempat. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan sujud tilawah hanya di 14 tempat. Hanya di 14 tempat. Satu tempat enggak sujud. Apa itu? Surah Shad. Di surah Shad itu tak sujud. Ya. Di dalam Al-Quran ada 15 tempat. 1 surah Al-A'raf, 2 surah Ar-Ra'du, 3 surah An-Nahl, ya. 3 surah An-Nahl, keempat surah Isra. Yang kelima surah Maryam, 1 Maryam. Yang keenam surah Al-Hajj. Di Al-Hajj ada 2 tempat. Di awal dan di akhir. Ada 2 tempat. Yang ketujuh surah Al-Hajj. 6 surah Al-Hajj. 7 surah Al-Hajj. 8 surah Al-Furqan. 8. 9 surah An-Naml. 10 surah Sajadah. 11 surah 11 ini surah Shad. Dalam mazhab surah Shad ini dalam mazhab Abu Hanifah. Surah Shad dalam mazhab Abu Hanifah sujud. Tapi Syafi'i enggak sujud. Ya, surah Shad dalam mazhab Abu Hanifah sujud, Syafi'i. Dan dalam mazhab Hambali sujud. Abu Hanifah dan Hambali sujud. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak sujud. Kemudian surah apa lagi? Fussilat 12. 13 surah An-Najm
14 al-insyiqaq, 15 al-alaq. Itu 15 tempat dalam Al-Quran. Satu tempat tidak disunahkan sujud sahwi. Itu pada surah Shad. Ya? Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Oke, kita lihat mazhab lain. Lihat mazhab lain. Dalam mazhab Imam Hanafi, Pakistan, Abu Hanifah, baru tempat sunah sujud? Hah? 14 juga. Abu Hanifah mengatakan 14 tempat. 14 tempat. Tapi apa bedanya? Mereka sujud di Shad, sujud di surah Shad. Tapi di surah Al-Hajj ada 2 sujud kan? Mereka cuma 1 sujud. Di surah Al-Hajj mereka sujud cuma sekali. Yaitu di mana? Di akhir. Surah Hajj ada 2 sujudnya, di awal dan di akhir. Mereka sunnah sujudnya di akhir, di awal nggak sujud. Paham ya? 14 tempat juga, cuma bedanya di surah Al-Hajj. Di surah Al-Hajj mereka 1 sujud, di surah Shad 1 sujud. Kalau Syafi'i surah Hajj 2 sujud, surah Shad tak sujud. Ya. 14 yang 14 tempat, Abu Hanifah 14 tempat. Tapi bedanya apa? Bedanya di surah Al-Hajj dan surah Shad. Ya, lagi. Dalam mazhab Imam Hambali bertempat Pak? Bertempat? Ya. Imam Syafi'i 14 tempat. Ya, Imam Syafi'i 14 tempat. Surah Shad enggak sujud. Abu Hanifah 14 tempat. Surah Al-Hajj yang pertama enggak sujud. Hambali sama. Hambali 15 tempat. Hambali wajib sujud di 15 tempat. Sujud semua. Semua sujud. Dalam Hambali semuanya sujud. Surah Hajj 2 kali sujud, surah Shad sujud juga. Itu. Berapa ya? Hambali 15 tempat, Syafi'i 14 tempat, bukan surah Hajj, bukan surah Shad. Hanafi 14 tempat, bukan surah Al-Hajj yang pertama. Hambali 15 tempat. Nah sekarang yang Maliki. Ya, Imam Maliki berapa tempat? Ada yang tahu ibu-ibu? Ini agak payah nih. Imam Maliki sujud tilawah hanya di 11 tempat. Hanya di 11 tempat. Dia enggak sujud di 4 tempat. Ya, Imam Maliki hanya 11 tempat, enggak sujud di 4 tempat. Apa di 4 tempat tadi? Imam Maliki tak sujud di 4 yang akhir. Apa itu? Al-alaq, Salak, Insyiqaq. Setelah apa lagi? An-Najm. Setelah An-Najm, Fussilat. Imam Maliki hanya sujud di 11 tempat, 4 tempat yang terakhir enggak sujud. Itulah mazhab kita ya. 4 mazhab berbeda dalam penentuan sujud. Imam Maliki 11, tak sujud di 4 tempat yang terakhir. 4 tempat yang terakhir. Surah Al-Alaq, Insyiqaq, An-Najm dengan Al-Fussilat. Oke Pak ya, insyaallah. Dan hukum tilawah. Hukum sujud tilawah. Apa hukumnya? Dalam Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Syafi'i dan Hambali mengatakan sunnah. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Dibuat pahala, enggak dibuat enggak apa-apa. Artinya enggak berdosa. Tak dibuat enggak berdosa. Karena sunnah. Tapi hukumnya menurut Imam Hanafi adalah wajib. Imam Abu Hanifah mengatakan tilawah hukumnya wajib. Coba ya. Hukumnya. Imam Maliki ada 2,
Ada yang bilang wajib, ada yang bilang enggak wajib. Kemudian Ani di Abbasin radhiyallahu anhuma qala sad laysat min azami sujud. Wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Rahul Bukhari. Hadis Bukhari ini. Hadis Bukhari. Dikatakan sad bukan harus sujud, bukan tempat yang harus sujud. Di surah Sad bukan tempat yang harus sujud. Tetapi aku melihat Rasulullah SAW sujud di dalamnya. Aku melihat Rasulullah SAW sujud ketika membaca surah Sad. Maka ini Imam Syafi'i mengatakan hadis inilah mengatakan bahwa surah Sad tak wajib, tak diharuskan. Sama ya. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Surah Sad wajib. Karena Imam Hanifah hukum tilawah hukumnya wajib. Hukum tilawah hukumnya wajib. Kenapa Hanifah? Oke. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najm. Rahul Bukhari. Kemudian Nabi salat sujud di surah An-Najm di juz 24. Wan najmi idza hawa. Ya, terus bahwa di akhir ayatnya apa? Ada sujud. Maka Nabi sujud di surat An-Najm. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najma falam yasjud fiha. Aku membaca surah An-Najm. Kepada Nabi dan Nabi tak sujud. Nabi tidak sujud. Nah, kenapa? Kenapa nih? Yang pertama Nabi sujud. Hadis yang kedua Nabi nggak sujud. Boleh nggak? Karena pertama Nabi sujud surah An-Najm. Hadis yang kedua Nabi nggak sujud. Boleh, karena hukum sujud apa hukum sujud? Sunnah. Boleh buat, boleh nggak buat, ya sunnah. Berarti yang pertama Nabi mengamalkan yang sunnah, yang kedua Nabi tidak buat yang sunnah. Ya. Boleh. Itu menunjukkan bahwa sajadah itu hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sajadah adalah sunnah. Tetapi dalam Abu Hanifah sajadah itu hukumnya wajib. Yang kami di Pakistan lagi nyuci, kawan kita baca sajadah. Faidha farata fansab. Ya. Apa lagi? Fasjud waqtarib ya. Lagi nyuci. Ya Allah. Kau baca itu juga, aduh. Dia enggak baca dan dengar. Ngapa kau baca keras? Ngapa? Aku wajib sujud katanya. Astagfirullah, gitu Pak. Yang Hanifah mengatakan wajib sujud bagi yang membaca dan bagi yang mendengar. Wajib dua-duanya. Bagi baca juga wajib, bagi mendengar juga wajib. Kalau lagi nyuci kita ada wudu, sujud. Kita lagi ada wudu, sujud. Kalau kita nggak ada wudu dulu bersujud. Ingat sujud wajib pakai wudu. Nah, ini sering ditinggalkan ya. Sujud itu wajib pakai wudu. Walaupun tidak lagi sholat. Nah, nanti kita bahas dalam sujud syukur. Dalam mazhab Syafi'i, hukum sujud tilawah adalah sunnah. Membacanya sunnah, mendengarkan juga sunnah. Kalau kita dengarkan orang baca sajadah, maka kita sunnah bagi kita untuk sujud. Untuk sujud. Kalau kita dengarkan kaset ngaji ayat sajadah, apa hukumnya Pak? Bagi kita yang mendengarkan sunnah sujud. Ya khair. Tapi bagi Imam Abu Hanifah wajib sujud. Kemudian yang ke-14, an Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala fudilat suratul hajj bi sajdatain. Abu Dawud fil marasil wa rawahu Ahmad at-Tirmizi mausulan min hadits Uqbah bin Amir wa zada faman lam yasjudhuma fala yaqra'ha musnadaif. Dari Khalid bin Ma'dan mengatakan surah Al-Hajj itu lebihnya ada apa? Ada 2 sujud. Dalam satu surah Al-Hajj itu ada 2 kali sujud. Diutamakan surah Hajj karena dalamnya ada 2 sujud. Hadis riwayat Abu Dawud
dalam al-Rasulnya. Ada tambahan, barang siapa yang tidak sujud di keduanya, maka fala yaqraha, jangan baca. Jangan baca. Itu katanya. Jangan baca. Itu kalau menurut Imam Abu Hanifah wajib sujud tilawah. Kalau baca wajib sujud. Kalau enggak baca enggak wajib. Terus An Umar radhiyallahu anhu qol ya ayuhan nas innama namur bisujud faman sajada faqad asaba faman lam yasjud fala itsma alaih. Rawal Bukhari fi inna Allah taala lam yafridhis sujud illa ain an-nasha wa huwa fi muwatta. Wahai manusia, kata Umar radhiyallahu anhu, kita ini disuruh sujud, kita disuruh untuk sujud. Barang siapa yang sujud, maka dia telah buat perkara yang betul. Ya, ini dalam sujud tilawah. Kita disuruh untuk sujud. Siapa yang sujud, maka betul dia. Wa lam yasjud, tapi siapa yang enggak sujud? Siapa yang enggak sujud? Baca sajadah tapi enggak sujud. Kenapa? Fala itsma alaih, maka tak dosa bagi dia. Maka tak ada dosa bagi dia. Apa artinya? Sujud ini sunnah. Sujud tilawah adalah sunnah. Barang siapa sujud bagus. Yang enggak sujud enggak dosa, enggak berdosa. Berarti inilah hukumnya sunnah. Paham ya? Hukumnya sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Inna Allah, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud kecuali kalau kita inginkan dalam kitab Muwatta. Jadi menurut Imam Syafi'i, Hambali, satu pendapat Imam Maliki mengatakan sujud hukumnya sunnah. Abu Hanifah hukumnya wajib. Ani Umar anhu maqal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajadati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Ini bagus nih Pak. Jadi Nabi SAW membacakan kepada kami Al-Quran. Nabi SAW bacakan kepada kami Al-Quran. Apabila Nabi lewat tempat sujud, baca ayat sedah, Nabi sujud, dan kami pun yang mendengarkan Nabi baca, sujud sama Nabi. Maka yang mendengarkan pun juga sunnah sujud. Sunnah bagi siapa? Bagi yang membaca sunnah, bagi yang mendengarkan sunnah. Dua-duanya dapat sunnah. Oke Pak ya. Kalau yang membaca sujud, ya, yang baca sujud, yang mendengarkan apa hukumnya? Sunnah kan. Oke. Kalau yang membaca enggak sujud, baca enggak sujud, yang mendengarkan sunnah juga sujud, cuma kesunahannya kurang. Kesunahannya kurang karena yang baca tidak sujud. Tapi tetap hukumnya sunnah bagi dia, tapi kesunahannya di bawah kesunahan yang awal. Di bawah kesunahan yang awal. Itu. Dalam mazhab Abu Hanifah wajib. Apa wajib? Kapan wajibnya? Yang mendengarkan. Yang mendengarkan, yang baca wajib ya. Yang baca, yang mendengarkan wajib. Kalau yang wajib kapan? Kalau yang membaca sujud, maka yang mendengarkan wajib sujud. Kalau yang membaca tak sujud, yang mendengarkan, maka yang mendengarkan tak wajib. Yang baca enggak wajib. Yang baca tak sujud. Yang baca enggak sujud. Maka yang mendengarkan sunnah sujud, tak wajib sujud. Antara Imam Abu Hanifah. Pembahasannya masih banyak sujud tilawah nih. Ini kan sujud tilawah ini ada dua. Ada dalam sholat, ada di luar sholat. Kalau dalam sholat, kita sujud. Tak perlu lagi apa? Tidak perlu salam. Tanpa salam. Sholat, sujud. Berapa sujud Pak? Hanya sekali sujud. Sujud tilawah hanya sekali. Bukan dua kali, sekali. Dalam sholat, sujud. Berapa kali sujud? Sekali sujud. Sebelum sujud apa sebelum sujud? Sunnah takbir Allahu Akbar. Baca doa tahiyat. Berdoa
sejadah. Apa doanya? Khalaqahu wa samahu wa basarahu bihawli wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau hafal baca itu bagus. Kalau nggak hafal subhanallah Allah baca subhanallah Allah baca. Kalau nggak hafal itu ambil umumnya. Nah, ya. Itu hukumnya sunnah. Dalam sholat mudah. Dalam sholat itu mudah. Nah, yang payah itu lagi di luar sholat, lagi ke sholat, lagi duduk baca istiadah, apa hukum sujud hukumnya? Sunnah. Caranya? Nah, itu yang caranya berbeda dalam sholat. Sujud tilawah dalam sholat beda. Kalau di luar sholat sujud tilawahnya ada takbir ulah, takbir ihram, Allahu Akbar. Takbir ihram, Allahu Akbar. Allah Akbar yang kedua sunnah. Takbir perpindahan dari berdiri atau duduk sampai ke sujud. Allahu Akbar ketiga sunnah juga. Dan terakhir salam, ada salam. Sujud tilawah di luar salat ada takbir, ada salam. Itu dalam Syafi'i wajib ada takbir, ada salam. Di luar salat. Kalau lagi nggak salat kita baca istiadah, maka takbir, sujud, salam. Di luar salat. Nah, di luar salat ada takbir, ada salam. Itu dalam Imam Syafi'i. Nah, itu Pak ya. Sujud tilawah ada takbir, ada salam. Apa artinya? Wajib semua salat. Wajib ada wudu, tutup aurat, ada kiblat, wajib semuanya. Kiblat enggak? Kiblat. Ada wudu enggak? Ada. Wajib semuanya. Seperti salat. Ada takbir, akhir dengan salam. Itu sujud tilawah bagi yang tidak salat. Ya. Perhatikan tuh. Ada takbir dan ada salam. Dalam yang Syafi'i. Jadi bukan sujud baik, bukan. Baca sejarah Al-Qur'an. Sujud Allah Akbar. Allah Akbar. Syukur lagi. Enggak. Takbir enggak ada, salam enggak ada. Enggak. Ada takbir, ada salam. Wajib hukumnya. Takbir wajib dan salat juga wajib. Nah, itu Pak ya. Dalam Imam Syafi'i cukup insyaallah. Dalam mazhab lain beda. Abu Hanifah beda. Ya. Tidak perlu tahu Pak ya. Ya bingung ya, bingung nanti. Ya. Khair. Nah itu ya, sujud sejadah. Kemudian hadis yang terakhir ada 3 hadis terakhir. Hadis 17, 18, 19 itu tentang sujud syukur. Sujud syukur. Bikin pertemuan berikutlah kita ngaji lagi. Semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk mengamalkan kita pelajari ini. Al-hadhihi ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.